Sedangkan kalau De La Fuente, Spanyol ini nggak pernah berubah gaya mainnya. Kalau menurut saya Spanyol belum pernah menemukan lawan yang menyulitkan mereka, lawan yang bisa membuat mereka mengubah gaya main gitu. Artinya sampai semifinal ini De La Fuente udah lurus aja jalannya, lempeng banget gitu untuk menerapkan taktiknya, untuk menerapkan filosofinya gitu ya. Sedangkan Scaloni yang kelihatannya lebih teruji kecakapannya, kemampuan dia membaca situasi karena berangkat dari beberapa kali Argentina harus melewati situasi sulit. Pertemuan Spanyol dan Argentina di final menghadirkan duel dua filosofi sepak bola yang berbeda. Argentina datang sebagai juara bertahan dengan mental baja dan kemampuan bangkit di bawah tekanan. Sementara Spanyol tampil sebagai tim paling dominan dalam penguasaan bola dan pertahanan sepanjang turnamen. Ya, Spanyol dan juga Argentina. Dari sini kita akan melihat ya head to head keduanya dari pelatih sampai dengan pemain. Kita akan roll grafiknya. Yang pertama kita bahas pelatih ya, dari mulai Luis de la Fuente ya versus Lionel Scaloni. Siapa dulu? Mas Wiwit deh. Ya, kalau menurut saya Lionel Scaloni lebih teruji dalam dia melakukan penyesuaian. Tadi udah saya bahas bahwa beberapa kali Argentina menghadapi situasi sulit di pertandingan. Mereka harus bangkit dari ketertinggalan. Itu membutuhkan kecakapan pelatih untuk membaca situasi, untuk menentukan perubahan apa yang harus dilakukan, siapa pemain yang pengganti yang harus dimasukkan gitu ya. Sedangkan kalau De La Fuente, Spanyol ini nggak pernah berubah gaya mainnya. Kalau menurut saya Spanyol belum pernah menemukan lawan yang menyulitkan mereka, lawan yang bisa membuat mereka mengubah gaya main gitu. Artinya sampai semifinal ini De La Fuente udah lurus aja jalannya, lempeng banget gitu untuk menerapkan taktiknya, untuk menerapkan filosofinya gitu ya. Sedangkan Scaloni yang kelihatannya lebih teruji kecakapannya, kemampuan dia membaca situasi karena berangkat dari beberapa kali Argentina harus melewati situasi sulit. Oke, Mas Adiani, jadi akan terus seperti ini formasi yang digunakan Luis de la Fuente atau harus lebih cerdik meracik strategi menghadapi Argentina nanti? Spanyol dan De La Fuente punya gaya DNA yang tadi sudah tepat dan tak pernah berganti ya. Ini menjadi ciri khas dari mereka. Luis de la Fuente unbeaten di rekor ajang turnamen internasionalnya baik di Euros dan juga di World Cup, ini luar biasa, bahkan dengan hanya satu hasil imbang dan potensi untuk lagi berlaga di final. Tadi juga coba menyamai prestasi di 2010 yang Anda katakan, ini adalah potensi terbesar bagi tim ini, tapi lawannya adalah Lionel Scaloni yang memang terkesan dalam beberapa laga ini Argentina reaktif terhadap lawan ya, tapi kemudian kalau di final ini adalah tim yang berbeda, tim yang bisa berubah dan menjadi tim yang akan justru mengejutkan Spanyol dengan mungkin tampil lebih ekspansif dan menekan sejak awal, dan ini adalah satu konsep yang mungkin akan dicoba oleh Scaloni karena kalau bertemu dengan Spanyol tapi kehilangan kendali di lapangan tengah sejak awal akan menjadi masalah. Dan kalau tadi dibicarakan mulus, mungkin hanya Tanjung Verde dan juga Belgia yang memberikan perlawanan yang agak menyulitkan ya bagi Spanyol, dengan juga bobolnya gawang dari Spanyol oleh upaya dari Xavier de Cataleada, tapi kemudian semua situasi bisa juga diantisipasi dengan baik dan De La Fuente punya formula yang selalu tepat untuk bisa membuat Spanyol tampil sangat unggul dari lawan-lawannya. Kita akan bahas head to head kipernya ya, penjaga gawang Unai Simon versus Emiliano Martinez. Unai Simon, penjaga gawang yang nyaman dengan kaki, distribusinya juga sangat positif, 6 save selama ini dengan sepanjang turnamen hingga ke partai final, hanya 9 shots yang dirasakan oleh dirinya, dan juga Spanyol ini bukti bahwa memang lapangan tengah dan defense dari Spain membuat Unai Simon bisa lebih nyaman ya, dan bagaimana Prancis juga hanya punya XG 0,31. Ini yang sangat rendah dan begitu sulit untuk bisa menembus pertahanan. On average 0,35 XG yang dirasa oleh Spanyol di ajang kali ini. Bukti impresifnya pertahanan, bukti tangguhnya duet Laporte dan juga Cubarsí, dan membuat Unai Simon sangat excel menjadi penjaga gawang yang bisa terlibat juga dalam distribusi. Dan Dibu Martinez salah satu yang terbaik di dunia dari segi shot blocking, tapi tentunya presence dirinya juga sangat pivotal, leadership dirinya juga sangat dibutuhkan. Tadi sempat disentuh oleh Wiwit bahwa ada save yang begitu cemerlang kala mendinai Randal Kolomuani, dan bukan tak mungkin ada 2-3 save lagi yang akan sangat membantu upaya Argentina untuk bisa mengalahkan Spanyol, walaupun memang di depannya mungkin akan lebih optimal kita melihat duet dari Spanyol ya dalam Laporte dan juga Cubarsí ketimbang Lisandro Martinez dan Cuti Romero. Tapi tentunya Cuti Romero dan Lisandro Martinez juga masih terus diandalkan oleh Scaloni. Mas Adiani dan juga Mas Wiwit, kita akan lihat dari lini belakang bertahan ya, lini belakang. Head to head keduanya ada Pau Cubarsí versus Christian Romero. Mampukah Spanyol menghentikan
mereka di lini bertahan seperti apa, Mas Iwet? Ya, Pau Kubarsi ini pemain yang cukup menonjol ya, baik di klub maupun sekarang dia membawa identitas permainan yang ya kira-kira sama lah permainan antara klubnya dengan tim nasional sekarang. Dan ini sangat membantu Luis de la Fuente untuk menerapkan strategi yang dia inginkan di pertahanan. Back yang juga aktif membantu aliran bola ketika mereka sudah menguasai bola, sudah bisa melakukan transisi. Ini Pau Kubarsi adalah pemain yang sangat tepat ya untuk lini belakang dari Spanyol. Sedangkan Christian Romero ini sebetulnya agak rawan nih kalau di atas kertas ya, dalam hitungan di atas kertas. Ini back yang di klub bermain di klub yang kemarin terancam degradasi, Tottenham Hotspur. Jadi mungkin itu yang membuat Inggris kemarin beberapa mantan pemainnya begitu yakin sebelum ketemu Argentina, kita bikin 2 gol aja bisa ini ke gawang Argentina gitu. Karena ini Romero memang kurang meyakinkan sih ya kalau dari lihat performanya masuk ke Piala Dunia. Kalau dibandingkan dengan 4 tahun lalu misalnya Nicolas Otamendi misalnya. Otamendi itu luar biasa penampilannya waktu 4 tahun yang lalu. Cuma sekarang dengan faktor usia rasanya Scaloni perlu memang melakukan regenerasi ya, mulai melakukan regenerasi, dan Romero dipilih. Dan ini tadi kita bisa melihat bagaimana Argentina tidak sekuat Spanyol pertahanannya, banyak kebobolan, dan rasanya itu juga menjadi salah satu faktor mengapa Romero mungkin akan menjadi salah satu titik lemah barangkali ya di pertandingan final nanti. Kita lanjut ke lini tengah yang dibilang Mas Adiani ngeri-ngeri ya. Ada Rodri dan juga Enzo Fernandez. Sensasional. Absolut cinema ini. Wow. Strategi yang harus dilakukan Argentina dalam menghadapi lini tengah Spanyol itu seperti apa? Kita sudah lihat blueprintnya di laga bertemu dengan Inggris ya. Paredes punya peran sebagai perusak di sana, tampil physicality-nya luar biasa, coba untuk bisa mengganggu upaya kendali bola dari lapangan tengah Inggris dengan Elliot Anderson, dengan Jude Bellingham-nya. Dan ini akan menjadi satu blueprint yang akan di-copy lagi, dan ini peran yang akan dijalankan dengan senang hati ya oleh Paredes dengan dirty job-nya di sana. Tapi kemudian juga bagaimana Rodri akan keluar sebagai pemain yang optimal untuk bisa mengakali press lawan. Ini pemain yang dalam menerima bola ketika di-press dengan rasio yang sangat tinggi dan dia nyaman di sana, mengatur flow, mengatur ritme, dan juga bagaimana bola bisa dialirkan dengan begitu cairnya menuju ke lini pertahanan lawan. Akan menjadi satu hal yang luar biasa dari Rodri. Dan jangan lupa ketika off the ball dia coba merebut lagi, dan kemudian recycle-nya ini sangat berkualitas dari Rodri. Ini yang menjadi tantangan luar biasa dengan pemain yang belum pernah dihadapi di ajang ini oleh Argentina. Dan kalau kita lihat Enzo Fernandez, ini pemain yang sudah dikembangkan lagi oleh Scaloni, dan kalau kita lihat di klub mungkin Chelsea tidak banyak membantu dirinya untuk bisa memprogres sebagai pemain bintang ya, karena begitu sering berganti pelatih. Tapi kalau di Argentina dia pemain yang berbeda, dan Scaloni tahu betul bagaimana memanfaatkan dirinya. Bahkan sekarang dia two-way player. Di laga bertemu dengan Inggris, dia yang benar-benar merubah situasi di lapangan tengah dengan melakukan double up cover kepada Jude Bellingham, dan kemudian memulai serangan untuk Argentina. Dan bukan tidak mungkin dia sering juga melakukan box crashing runs-nya yang sangat penting. Dia bisa beranduk bola, dia bisa melepas ke tendangan jarak jauh. Ini pemain yang bisa memberikan pembeda signifikan ya bagi Argentina. Oke, kita lanjut ya, head to head dari lini depan ada Mikel Oyarzabal dan juga Julian Alvarez. Siapa yang lebih unggul dari ketajaman pemain? Mas? Kalau melihat koleksi golnya pastinya Oyarzabal lebih terlihat lebih unggul daripada Julian Alvarez ya, sudah 5 gol. Tapi Alvarez ini perannya kalau menurut saya krusial buat Argentina yang mengandalkan Messi ya. Dia bisa membantu Messi memecah konsentrasi pertahanan dari lawan. Ini pemain yang daya jelajahnya sangat tinggi, sangat mobile gitu ya. Makanya itu alasan mungkin kenapa Alvarez lebih sering dipilih sebagai starter ketimbang Lautaro Martinez. Kalau Lautaro Martinez itu lebih ke predator di kotak penalti lah. Dia tinggal tunggu umpan matang gitu ya, seperti yang terjadi di semifinal lawan Inggris ketika Argentina butuh gol, masukin Martinez gitu, Lautaro, dan ternyata betul dia yang menyelesaikan umpan dari Messi. Tapi kalau untuk memulai pertandingan di mana mungkin Messi masih mencoba mencari celah lawan gitu ya, Messi perlu kebebasan bergerak untuk jangan sampai terlalu banyak diganggu oleh pemain lawan. Alvarez memang tepat sebagai tandemnya Messi. Makanya kalau menurut saya Alvarez nih sangat krusial buat permainan dari Argentina selama mereka masih mengandalkan Messi.
Oke, ditambahkan Mas Adian. Ya, Mikel Oyarzabal bukan pemain nomor 9, bukan pemain nomor 10, bukan pemain nomor 11, bukan nomor 8. Tapi dia floating. Dia pemain yang punya kelincahan bergerak. Dia punya visi bermain dan koneksinya luar biasa. Dan give and go-nya sangat dimanfaatkan De La Fuente. Dan eye towards goal-nya juga impresif. Dan dengan 5 golnya ini bukti bahwa dia terus menemukan momennya di ajang kali ini. Di saat-saat yang genting untuk Spanyol. Dan ini adalah pemain yang sangat diandalkan dan disukai oleh De La Fuente. Tentunya dari San Sebastian juga ini menjadi satu pemain yang tak tergantikan dan influence-nya luar biasa lah untuk Spanyol dan akan terus diandalkan ya untuk bisa membongkar pertahanan dari Argentina untuk memancing Lisandro Martinez, memancing Cuti, bahkan kedua wingback dari Argentina akan coba diinteraksi juga oleh Oyarzabal. Dan kalau Julian Alvarez menggantikan peran dari Angel Di Maria, tak mudah. Angel Di Maria pemain tanpa ego, tidak pernah selfish dan memberikan bola-bola yang begitu indah dan nyaman untuk Leo Messi. Alvarez agak berbeda, dia punya positivity, directness of play, dan juga ketika coba untuk bisa meningkatkan intensitas ancaman, dia bisa lakukan dengan aksi dribblenya dan terbukti dengan gol-gol yang cemerlang yang dia lesakan sepanjang dia berlaga untuk Argentina, apalagi golnya kalau bertemu dengan Swiss, salah satu yang terbaik juga di ajang kali ini. Alvarez tentunya menjadi penopang, menjadi penolong juga bagi Leo Messi andai terjadi deadlock bagi Argentina. Oke. Dan terakhir, Tara, pemain kunci ada Lamine Yamal dan juga Lionel Messi, di mana foto-foto keduanya sudah beredar di media sosial. Bangkit lagi kenangan lama ya, ketika Messi memandikan Lamine Yamal di event UNICEF masih dalam hitungan bulan. Ya, ini secara psikologis kemudian membuka ya pengaruh juga kepada para supporter nantinya seperti apa. Wah, gini ya. Nah, silakan Mas Wiwi ditambahkan. Ya, ada drama ya tadi yang Naila bilang, ini foto Messi memandikan Yamal yang muncul, yang diproduksi tahun 2007 tuh muncul lagi gitu. Nggak disangka-sangka seorang anak yang nggak dikenal dulu ya, sekarang tiba-tiba akan menjadi lawan Messi di final Piala Dunia, ajang terbesar gitu ya. Yamal sendiri memang kalau saya bilang mungkin lesatannya lebih bagus daripada Messi ya. Messi 2006 debutnya di Piala Dunia, dia cuma jadi cameo gitu, paling cuma nyetak 1 gol waktu lawan Serbia, tapi selebihnya dia lebih banyak di bangku cadangan karena waktu itu Argentina masih punya Carlos Tevez, masih punya Hernan Crespo. Sedangkan Yamal dalam usia sedemikian muda sudah menjadi pemain kunci buat Spanyol. Kemarin 2024 Spanyol nggak akan juara kalau nggak ada Yamal gitu ya. Sekarang 2 tahun kemudian kita lihat Yamal mungkin belum mencapai performanya level seperti 2 tahun yang lalu, tapi dia tetap menjadi krusial buat Spanyol. Kita bisa melihat bagaimana Luis de la Fuente juga selalu memainkan Yamal dalam setiap pertandingannya. Takdir Tuhankah mereka dipertemukan kembali? Buat kita ini menjadi satu hal yang sangat menarik dengan side story mereka, dengan cerita yang unik ya dari Leo Messi dan juga Lamine Yamal. Ada kontak yang berbeda di antara kedua bintang hebat ini, tapi Lamine Yamal masih coba menemukan bentuk permainan terbaiknya setelah kembali dari cedera, dan juga bagaimana De La Fuente dan Rodri bahkan mengatakan bahwa sepertinya Lamine Yamal harus bisa lebih sebagai team player. Ini yang belum bisa diperlihatkan di ajang kali ini, tapi sudah mulai positif tandanya kalau di partai semifinal bertemu dengan Prancis, dia coba untuk lebih terlibat dan memberikan bola-bola kepada rekan-rekannya dan tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri. Ini hal yang sangat positif jelang laga penting bertemu dengan Argentina, karena untuk mengatasi tim sehebat, sekelas dan sekualitas Argentina harus ada team play yang ditawarkan, dan Lamine Yamal sepertinya akan memilih momen yang tepat untuk bisa menemukan aksi terbaiknya kalau di partai puncak nanti bertemu dengan mungkin potensinya Tagliafico akan menemui mimpi buruknya dalam diri Lamine Yamal. Kalau kita bicara Leo Messi, dia adalah pemain yang begitu nyaman tampil di stage terbesar, dan ketika atensi kamera, dunia, dan mata tertuju kepada Messi, dia akan bersinar. Jadi tidak usah khawatir, Messi tidak akan underperform di partai final. Dia akan kembali menjadi pemain yang akan memegang peran signifikan, dan Messi terus menemukan momen, dan di momen itu dia bisa memulai memperlihatkan aksi magisnya untuk Argentina.